Kehadiran orang nomor satu Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, sukses menyita perhatian publik di tanah air, bukan tanpa alasan. Kedatangannya membawa rombongan mencapai 1.500 orang dengan 300 mobil pendukung yang disiapkan, termasuk dengan catatan Raja Salman memiliki koleksi 200 mobil mewah. Kunjungan Raja Kerajaan Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia mulai 1 hingga tanggal 9 Maret tahun 2017. Raja Salman membawa rombongan sekitar 1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran yang sering disebut-sebut memiliki ratusan mobil termahal di dunia. Seperti dilansir dari Unlimited Drive, ada Pangeran Arab Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, keluarga dari Kerajaan Uni Emirat Arab yang memiliki koleksi mobil mewahnya mencapai 400 unit, mulai dari sedan hingga truk. Bahkan ada mobil-mobil yang berukuran raksasa hingga mobil yang dicat warna-warni mirip pelangi. Mobil-mobil itu disimpan apik di museum berbentuk piramida yang diberi nama Emirates National Auto Museum. Posisinya terletak 45 km sebelah selatan kota Abu Dhabi. Museum ini juga dibuka untuk umum, buka mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 18 di museum itu. Kita bisa melihat kendaraan raksasa milik Sheikh Hamad, yakni Willys Jeep. Mobil tersebut merupakan model terbesar dari Jeep Willys lansiran 2009, yang dipesan secara khusus pada Oktober tahun 2012. Kendaraan itu tercatat dalam Guinness Book of World Records. Dia memiliki sejumlah kendaraan Mercedes S-Class tersedia dalam warna pelangi, sebuah Rolls-Royce Phantom, Volkswagen dan Land Rover Southland 1972. Item lain yang menarik dalam koleksi adalah Dodge Wagon, truk dan jeep terbesar di dunia. Dari sekian semua koleksi mobil pangeran Arab Saudi yang paling menggemparkan dunia adalah mobil Mercedes-Benz SL600 bertabur 300.000 berlian yang disebut-sebut milik Pangeran Al-Walid bin Talal. Mobil berlapis berlian milik Pangeran Al-Walid bin Talal dinobatkan sebagai mobil termahal di dunia hingga saat ini, dengan nilai berliannya saja yang mencapai atau sekira 500 miliar. Bahkan biaya untuk satu kali sentuh mobil itu dikenakan biaya $1.000 Amerika Serikat atau sekira 13 juta. Soal kepemilikan mobil ini masih menjadi misteri. Bahkan Pangeran Al-Walid pernah membantah kalau mobil itu miliknya. Namun media-media di Timur Tengah meyakini mobil berlapis berlian itu milik Al-Walid bin Talal. Kantor swasta dari Pangeran Al-Walid bin Talal menyatakan secara resmi bahwa Pangeran Al-Walid tidak pernah dimiliki atau memiliki hubungan dengan Mercedes-Benz bertatakan berlian, kata rilis Raya Holdings, perusahaan milik Al-Walid, seperti dilansir dari Business Insider. Pangeran Al-Walid bin Talal lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1955. Dia adalah anggota dari keluarga kerajaan dan dia adalah keponakan dari Raja Saudi Arabia Abdullah. Dia adalah seorang pengusaha real estate dan pasar saham dan investor internasional. Pria yang berpendidikan Amerika itu juga merupakan pemilik saham Citigroup dan juga Facebook. Pangeran Al-Walid ditaksir punya kekayaan sebesar atau sekitar 260 triliun. Jumlah kekayaan itu membuat Pangeran Al-Walid jadi salah satu orang terkaya di dunia. Dalam lawatannya ini, rombongan raja membawa banyak barang-barang dan keperluannya sendiri, salah satunya adalah 2 unit Mercedes-Maybach S600 GT. Ini merupakan sesuatu yang unik karena umumnya hal-hal itu disediakan negara tujuan. Mercedes-Maybach S600 GT sendiri bukan mobil yang sembarangan. Sedan ini telah tersertifikasi sebagai mobil yang tahan terhadap serangan granat, dilengkapi senapan serbu, lapisan plat anti peluru, termasuk kaca, dan lain sebagainya. Ini bukan kali pertama
sekaligus juga bukan persiapan Raja Salman yang paling mewah dalam lawatannya ke negara lain. Tahun lalu, saat berkunjung ke Turki dalam rangka pertemuan Organization of the Islamic Cooperation (OIC), ia membawa 100 mobil mewah. Semua mobilnya saat itu berwarna hitam, dan dilengkapi dengan perlengkapan keamanan tingkat tinggi. Sayangnya, sejauh ini tidak diketahui pasti mobil pribadi sang raja di istananya sendiri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kehidupan pribadi raja tidak boleh terekspos terlalu detail. Contohnya saja, menurut laman CNN, sampai saat ini nama istri dan jumlah anak Raja Salman tidak diumumkan secara resmi. Yang jelas, ia bisa membeli mobil apapun yang diinginkan. Pasalnya, menurut laman toprikastes.com, dikutip, Raja Salman adalah pejabat pemerintahan terkaya di Arab Saudi, dengan total kekayaan sebesar. Famili keluarga kerajaan justru lebih mudah diketahui koleksi mobil meski sekali lagi tidak diketahui secara presisi. Pangeran Saudi, Prince Badr bin Saud misalnya, diketahui merupakan satu dari segelintir orang yang memesan Bugatti Chiron. Ia membeli hypercar itu tahun lalu, satu paket dengan Bugatti Gran Turismo, sebuah mobil konsep yang dikembangkan dari salah satu mobil di game balap tenar PlayStation. Kemudian, pada 2015 misalnya, anggota kerajaan Arab yang tidak disebutkan namanya membeli Rolls-Royce Ghost Red Diamond Edition, tipe satu-satunya yang dibuat secara handmade. Mobil ini bahkan dilengkapi 41 butir berlian mahal di kabin. Kehebohan terjadi pada awal 2016. Kala itu 4 mobil mewah berwarna emas lalu lalang di jalanan London, Inggris. Semuanya masuk kategori tunggangan di jalan raya termahal di muka bumi. Jeep Mercedes 6 roda, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce, dan Bentley Flying Spur. Tak pelak lagi, Instagram dan media sosial lain pun bertaburan foto-foto kendaraan-kendaraan super mahal tersebut. Ternyata, mobil-mobil mewah itu milik kerabat jauh kerajaan Saudi Arabia awalnya. Siapa gerangan pemilik mobil tersebut misterius. Belakangan terkuak, pemiliknya adalah Turki bin Abdullah, pemuda 26 tahun yang masih kerabat Raja Arab Saudi. Selain kemewahannya, pelanggaran hukum yang dilakukan pengemudi mobil-mobil mewah itu jadi sorotan. Namun demikian, tilang 900-an pound sterling itu diduga tidak mengkhawatirkan pemilik mobil-mobil berharga selangit mirip Pangeran Arab itu. Namun demikian, tilang 900-an pound sterling itu diduga tidak mengkhawatirkan pemilik mobil-mobil berharga selangit mirip Pangeran Arab itu. Dikutip dari The Daily Beast pada Kamis tanggal 1 Maret tahun 2017. London Evening Standard melaporkan bahwa mobil-mobil itu dikenai tilang karena kelebihan 2 jam dari jatah waktu parkir di pusat kota, di luar Jumeirah Carlton Tower Hotel, Knightsbridge, London. Kaum muda kaya Timur Tengah memang kerap berlibur ke Eropa dengan membawa serta mobil-mobil mewah mereka. Mobil-mobil itu pun diangkut dalam pesawat terbang agar bisa menemani pemiliknya saat itu. Pemilik yang dimaksud adalah Turki bin Abdullah, seorang pria muda kaya Saudi yang aktif di Instagram. Ia menggugah gitu banyak foto dan video kehidupannya, termasuk foto diri bersama macan tutul peliharaan di dalam mobil Sejumlah laporan menyebutnya sebagai saya kaya, playboy dari Arab, seorang pangeran atau pebisnis. Juga ada dugaan ia terkait keluarga kerajaan Arab Saudi dari dinasti Saud dari sisi ibunya. Seperti para pemuda tajir dari Arab lainnya, ia jarang dikenali. Mereka berasal dari keluarga-keluarga konservatif dan seringkali dilarang keluarga mereka untuk berbicara kepada wartawan sebelum berangkat ke London. Orang terkadang menduga kaum muda itu terlibat dalam pesta-pesta heboh, tapi kebanyakan dari mereka lebih pemalu, polos dan kekanakan.
Kebanyakan perubahan pada mobil dilakukan oleh cabang bengkel West Coast Customs di Dubai. Bengkel itu sendiri berpusat di Los Angeles, California dan sengaja membuka cabang di Uni Arab Emirat untuk memenuhi kebutuhan luar biasa dari kaum muda Arab. Musim Supercar di London biasanya mulai pada bulan Juli, tapi bisa juga terjadi lebih awal. Pada saat pelaporan awal berita tersebut, musim semi di Saudi Arabia terasa sangat lembab. Walaupun ada juga yang mengkaitkan dengan situasi politik dan fiskal negeri itu. Ambruknya harga minyak bumi telah menuntut warga untuk mengetatkan ikat pinggang dan para anggota senior kerajaan telah memperingatkan agar tidak lagi pamer kemewahan. Namun demikian, Daniel Howard, pengatur impor sementara mobil-mobil mewah Arab ke London tiap musim panas, menjelaskan kepada Daily Beast, tahun ini, 2014, musimnya jelas terjadi lebih awal tapi entah apa alasannya, bisa beragam faktor. Mulai dari perjanjian bisnis hingga cuaca, semakin banyak juga keinginan kesini ketika London sedang tidak terlalu ramai. Ada juga kesan bahwa kalau mereka lebih dulu kesini, bisa membuat kesan lebih dengan mobil-mobil itu. Menjelang akhir tahun, London seakan menjadi tempat parkir mobil dari Arab dan tidak mudah menarik perhatian. Menurut Howard, tidak bisa ada yang mengalahkan tampilan mobil-mobil itu kecuali kalau memang terbuat dari emas murni, walaupun tentu itu tidak mungkin. Howard melanjutkan bahwa gagasan rehat musim semi sepertinya semakin dikenal sehingga kaum muda terkaya Arab datang 2 kali setahun ke London sambil membawa mobil-mobil mereka. Qatar Airways adalah salah satu penyedia jasa pilihan, sehingga bahkan memiliki satu pesawat Boeing Dreamliner khusus tanpa kursi penumpang untuk keperluan pengangkutan mobil-mobil mewah dari semenanjung Arabia.